Oke, halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar sama-sama tentang produk dari All New Nissan Serena C27. Ya, mungkin Anda teman-teman saat ini masih baru ya, baru join di Nissan dan belum tahu lebih dalam tentang produk ini ya, sambil menunggu nanti ada training dari pusat. Ya, nggak ada salahnya teman-teman tonton video kali ini untuk menambah wawasan seputar mobil Nissan Serena. Oke, kita langsung aja. Nah, saya akan bahas yang pertama dari evolusi dari Nissan Serena ini sendiri, ya. Jadi Nissan Serena itu mulai hadir di pasaran itu dari tahun 91 sampai tahun 2000 dengan sebutan C23, ya bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya memang dari awal keluar sudah boxy ya, sudah kotak seperti ini. Lalu berlanjut ke generasi kedua yang kita sebut C24. Ini dari tahun 99 sampai tahun 2012 kemarin. Ya, dengan konsep sliding door on the boot side. Jadi sliding door-nya di dua sisi. Ya, yang tadi generasi satu itu multi seating arrangement. Jadi kursinya itu bisa di arrange. Nah, yang generasi kedua ini menghadirkan konsep baru yaitu sliding doors-nya ada di dua sisi. Lalu berikutnya Nissan Serena ini keluar generasi ketiganya C25, walaupun ini nggak masuk ke Indonesia secara resmi ya. Ada beberapa customer juga sih yang menghadirkan dari luar negeri, tapi kita masuknya langsung lompat ke C26 atau generasi keempat. Ya, di mana ini mulai dipasarkan di Indonesia tahun 2012 ya. Setelah ini kita masarkan ini tahun 2012 sampai terakhir kemarin tahun 2018 dengan konsep One Touch Auto Sliding Door. Jadi kita sliding door-nya ini kita bisa one touch aja, dia sudah bisa ngebuka dan nutup secara otomatis. Dan yang sekarang yang kita pasarkan adalah generasi kelima, C27. Ya, kita sebutnya ini tahun 2019 mulai hadir di Indonesia sampai dengan 2023 kali ini kita pasarkan generasi kelima ini atau kita sebut tipe C27. Dan menariknya, banyak penghargaan yang didapatkan oleh C27 ini karena ya mobil ini termasuk ya mobil yang paling difavoritkan ya untuk kelas mobil high MPV. Jadi evolusi Nissan Serena seperti ini ya dari tahun 91 sampai dengan sekarang 2023 ya. Secara umurnya brand ini ya udah bisa dibilang udah nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tentang Serena ini di Jepang sendiri? Nah, untuk di Jepang, sebenarnya Nissan Serena ini termasuk mobil yang sangat digemari, diminati oleh masyarakat di sana. Di mana Nissan Serena setiap bulannya itu rata-rata penjualannya itu kurang lebih 6.750 unit setiap bulannya. Ya, kalau bicara kompetitor, masih di bawahnya Nissan Serena. Market share Nissan Serena juga secara persentase ini yang paling besar untuk kelas high MPV, 31%. Ya, jadi bisa dibilang di negara asalnya Nissan Serena ini produk yang dicintai oleh masyarakatnya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Ya, pasti ya, di Indonesia juga Nissan Serena ini menjadi nomor satu medium MPV di Indonesia sejak pertama kali generasi pertama tadi ya tahun 91 dikeluarkan. Rata-rata untuk di kelasnya dia kita market share-nya itu bisa ambil 50%. Ya, selebihnya memang ada kompetitor yang juga sama bermain di segmen yang sama. Nah, pertanyaannya apa sih yang ditawarkan di Nissan Serena ini? Ya, Nissan Serena mengambil tagline Ingenious MPV, artinya MPV yang pintar, yang mana bisa memperkaya ya gaya hidup ataupun ya kualitas hidup dari pemiliknya, dalam hal ini customer kita. Di mana di generasi yang terbaru ini, janji yang kita sematkan adalah kabin luas dan nyaman. Juga di Serena C27 ini, dia ada penambahan improvement dari segi engine sehingga lebih efisien lagi secara pemakaian bahan bakar, dan di dalam juga kita sematkan mode eco. Dan yang paling menarik adalah untuk interiornya ada berbagai posisi pengaturan kursi. Jadi menjawab harapan atau persyaratan yang customer butuhkan. Ya, jadi customer pengen mobil yang desainnya jangan sama kayak model lama gitu ya. Terus ya kalau bisa fitur dalamnya sudah lebih mewah lagi, dan Nissan Serena C27 ini hadirkan kebutuhan tersebut. Oke, kita sekarang bahas desain konsepnya. Ya, kalau kita lihat dari tampilan manapun, sisi manapun, satu kata ya,
mewah gitu ya. Dan kalau di sini ada dua kata nih, elegan dan bertenaga. Ya memang betul. Ya, Serena yang hadir saat ini C27 ini memang kesan desain modern dan penugahnya itu tampil gitu ya. Dan menampilkan kesan kokoh sekaligus berkelas. Ya dari tampilan depan, samping, belakang, bahkan fitur yang disematkan di dalamnya, ya ini pas banget dengan dua kata ini, elegan dan bertenaga. Kita akan bahas lebih dalam lagi di eksteriornya. Jadi detail eksteriornya, Serena yang terbaru ini, dia untuk lampu utamanya dia stylish projector headlight kita sebutnya. Jadi ada dua lampu di sini yang dipisahkan oleh body, ya list body ini. Jadi kesan mewahnya semakin terasa. Lalu yang di sebelah kanannya ini fog lampnya. Bentuk fog lampnya juga nggak umum ya kalau saya suka sebutnya. Ya biasanya fog lamp kan bulat. Nah ini bentuknya trapesium seperti ini keren banget. Lekukan-lekukan di sini juga garis bodinya makin membuat kesan mobil ini tuh jadi lebih kokoh kayak gitu ya. Dan yang paling menarik di Nissan Serena juga tampilan grillnya juga mewah banget ya. Ada 3 lapis grill chrome bentuk V-motion ini ya diakhiri dengan grill yang ukurannya besar seperti ini. Ya ini membuat ya mobil ini lagi-lagi kalau mobil pakai krum-kruman kan memang kesannya jadi semakin mewah gitu ya. Apalagi di model yang terbaru sekarang yang impul, ya ini slide-nya belum ada slide impul, itu ditambah lagi krumannya di bawah di lower bumpernya, jadi makin mewah lagi gitu ya. Dikombinasi dengan black piano ini, jadi membuat menyatu gitu dan krumnya jadi semakin keluar. Lalu kalau kita lihat dari belakang, lampu belakangnya juga nggak kurang kerennya ya. Jadi tampilan lampu belakangnya ini nanti ini ada list ini dia akan menyala LED-nya. Jadi kalau kita lihat misalkan malam hari mobil ini, itu emang kesan mewahnya juga semakin dapat lagi. Nah, kita masuk ke interiornya sekarang. Ya, untuk interior dari Nissan Serena ini ya memang kita harus bilang banyak banget kompartemen storage-nya. Dari yang di tengah-tengah, ini ada untuk cup holdernya ada dua, ini bisa dilipat gitu ya. Lalu ke kanan setir ini ada pocket lagi, ini mau nyimpan e-tol, mau nyimpan ya barang-barang yang kecil gitu bisa di sini. Lalu di sebelah atasnya setir ini ada kompartemen tertutup lagi dan di sini ada USB port. Nanti saya akan sharingkan ya di belakang karena di Nissan Serena termasuk mobil yang USB portnya terbanyak gitu ya, ada 7. Nah, ini bisa kita buka tutup ya, kita bisa taruh barang di sini. Nah, kalau tutup seperti ini. Kalau ke kiri setir itu di sebelah penumpang depan ini ada storage lagi tertutup gitu ya. Dan di sini ada storage terbuka dan di bawahnya juga ada storage tertutup. Jadi ruang penyimpanannya cukup banyak gitu ya. Bahkan di belakang itu untuk bagasi belakangnya ini di bawahnya masih ada space penyimpanan. Ya, beberapa customer yang belum tahu kalau Nissan Serena ini ban cadangan ditaruh di kiri depan akan bingung di mana ditaruh ban cadangannya. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu ya, ban cadangan Nissan Serena ini itu letaknya ada di kiri depan, di bawahnya. Silakan nanti kalau di dealer teman-teman ada displaynya, dikoprek aja, dilihat langsung. Ya, untuk ban cadangannya ukurannya lebih kecil ya dari ban utama, karena memang kita taruhnya di luar bawah, biar nggak terlalu pendek jadinya, kita pakai ban cadangannya yang ukurannya spare tire saya sebutnya ukurannya 60% dari ketebalan ban utamanya. Lalu ada cup holder juga di belakang ini seperti ini ya. Jadi membuat ya pemakai mobil ini atau penumpangnya juga bisa menaruh barang-barang yang dibutuhkan. Lalu kalau kita lihat dari depan, yang menarik dari Nissan Serena ini visibilitasnya yang saya harus bilang ini terbaik ya. Karena pilar A-nya ini ditambah kaca. Jadi, nah seperti ini analoginya. Si bapak ini mengemudi di depan ini akan mendapatkan ya visibilitas yang terbaik gitu. Jadi blind spotnya sangat minimalisir di Nissan Serena ini ya, dengan kaca ya yang landai. Jadi banyak komen dari customer ngerasa bahwa Nissan Serena ini nggak kayak ngerasa bawa mobil besar gitu ya, karena kacanya besar tapi landai. Jadi efeknya orang ngebawa mobil ini kayak ngebawa mobil MPV yang nggak terlalu tinggi kayak gitu. Tambah lagi kap mesinnya juga bisa dibilang nggak terlalu panjang. Kalau kompetitornya kan kap mesinnya panjang sekali, jadi ya mungkin feeling untuk berkendaranya akan jauh lebih punya effort lagi ya. Di Nissan Serena ini kalau teman-teman naikin coba atau drive nantinya, ya kap mesinnya itu nggak terlalu ya mengganggu untuk kita
bisa lah untuk memanuver seperti itu. Jadi visibilitasnya juga oke. Ada personal table di sini di baris kedua, bahkan di baris ketiga. Yang saya suka di baris kedua personal table-nya itu modelnya capit seperti ini untuk memegang botol gitu ya, nggak hanya lubang doang, tapi modelnya capit jadi lebih kokoh lagi. Dan juga di secara interior itu fleksibel baris kedua dan baris ketiganya. Baris kedua sendiri bahkan ini salah satu contoh konfigurasinya bisa dirapetin, bisa juga dilebarin seperti ini jadi ada ruas ya kalau customer kita punya anak kecil di kondisi kemacetan nggak bisa diem gitu ya. Nah dengan ruas begini anak kecil tersebut bisa dengan leluasa untuk pindah-pindah dari baris 2 ke 3 atau bahkan ke baris ke 1 ini ya ini ada ruasnya juga gitu. Jadi bisa dibilang ini smart seat kita bilangnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dimensinya. Teman-teman juga harapan saya minimal hafal angka utama kayak panjangnya berapa, lalu ground clearance-nya berapa. Kenapa? Kalau panjang ini biasanya customer butuhin untuk ngukur gitu ya. Ngukur seberapa panjang mobil ini nanti kalau diparkir di garasi rumahnya. Yang paling menariknya di Nissan Serena ini, kita bisa sampaikan ya, Bapak nggak perlu khawatir, kalaupun misalkan mepet, masih ada space cuma 50 cm aja, kita bisa akses baris belakangnya atau bagasinya karena di sini ada dual back door. Ya di kompetitor nggak pakai ya. Kita dengan ada dual back door itu memungkinkan customer untuk ngeluarin masukin barang dengan sangat mudah. Nah ini hal yang perlu teman-teman sampaikan. Panjangnya 4770 mm ya kurang lebih 4,7 meter ya. Lebarnya 1740, tingginya 160 mm. Kalau dibanding kompetitor kita masih mending 1 cm ya. 1 cm ground clearance-nya. Jadi ya ini menjadi nilai jual juga. Oke, sekarang saya akan masuk lebih detail lagi. Lebih dalam lagi saya akan bahas 3 poin di Nissan Serena ini. Yang pertama, perihal intelligence-nya, kepintarannya, lalu stylish-nya, sama comfort-nya. Ya, yang di intelligence kita akan bahas ada 4 poin, ya intelligent sliding door, advanced 7-inch MID with APM integration, smartphone connectivity, Apple CarPlay dan Android Auto, serta driver attention alert. Ya, di stylish kita akan bahas two-tone colored sleek design. Ya, nanti saya akan bahas ini. Ini menarik sekali. Automatic LED projector with auto leveling dan signature lamp, sama captain seat with leather spinal support. Di comfort kita akan bahas nanti dual back door, second row long slide function and easy access, third row foot pedal sliding power door button, 11 inch monitor, 7 USB power port, sama sporty steer wheel with flat bottom. Oke, kita akan masuk aja langsung. Yang pertama dari more intelligent. Ya, yang menariknya di Nissan Serena ini, pintu baris keduanya ini ya ada beberapa mode. Saya suka bilangnya ada 4 mode ngebukanya. Bahkan 5 kalau ditambah lagi dengan ada lagi tombol di kiri belakang itu untuk ngebuka pintu kiri ini. Jadi ada 5 mode untuk akses masuk keluar di baris kedua ini. Yang paling bisa kita sharing ke customer yang paling menarik salah satunya adalah mode ini. Ya, ini contohnya pemerannya lagi nge-kick ya, kick sensor. Jadi ada mode kick sensor di Nissan Serena ini. Kalau kita tendang ya, tapi nggak usah kena ke bodinya ya. Ada sensor di sini ya. Sensornya bukan di sini, sensornya di sini. Ya, kita ayunkan aja kaki kita kiri atau kanan boleh. Pakai tempo tapi ya jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu pelan juga. Pakai temponya segini aja. Nah, nanti dia akan ngebaca dan dia akan ngebuka dan ngetutup otomatis di titiknya ini. Jadi kalau menutup ya di sini juga. Dengan syarat kuncinya harus ada di dekat pintu ini. Jadi kalau nggak ada kunci di dekat area ini nggak bisa juga. Kayak gitu ya. Ini menarik sekali untuk teman-teman sharingkan ke customer dan didemonstrasikan ya. Jangan sampai teman-teman pas nanti customer-nya penasaran gitu ya, teman-teman belum pernah coba. Ya, makanya dicoba dulu sesekali ya di dealer kalau ada unit display-nya teman-teman coba atau ada test drive-nya teman-teman coba. Nah, menariknya juga di Nissan Serena ini bicara intelijennya ada teknologi intelligent round view monitor plus moving object detection. Jadi ini di MID integration-nya itu ada, nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Ada layar yang berubah seketika dari tadinya tampilan speedo menjadi tampilan layar round view karena layar ini nanti berfungsi untuk menampilkan nih 4 sisi kamera
4 sisi kamera yang ada di kiri, kanan, belakang, sama depan itu muncul nanti terintegrasinya di sini. Ya, makanya kita sebut Intelligent Round View Monitor plus Moving Object Detection. Jadi kalau ada orang gitu ya, atau sesuatu yang bergerak di sekeliling ini, dia akan mendetek, ya, memberikan informasi suara sama ada informasi di sini, ada logonya MOD, seperti itu. Dan ini animasinya juga menariknya di Nissan Serena ini, dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Ini ukurannya masih yang lama ya, gambarnya masih yang lama. Yang baru dia untuk ukurannya lebih besar lagi seperti ini. Ya, 9 inch Smart Connectivity, Android Auto dan Apple CarPlay menggunakan kabel ya. Jadi Serena ini masih menggunakan kabel untuk connectivity, Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Nah, ini tadi saya bilang tampilan ininya nanti ada di sini, tampilan Round View Monitor, Intelligent Round View Monitor. Dan di sini juga, ini makanya layarnya layar multifungsi ya. Secara seketika juga layar ini berfungsi sebagai pengaturan, adjuster, sama indikator. Ya, ini salah satu indikator yang unik di Nissan Serena, ada indikator Driver Attention Alert. Ini teknologi intelijen, ya, rangkaian teknologi Nissan Intelligent Mobility dan Nissan Serena. Ya, ini teknologi Driver Attention ini teknologi yang membuat kita ya akan ya sebisa mungkin mobil ini akan ngebantu kita untuk tetap waspada dalam hal kesadaran atau aware ya, gimana ya, dalam hal kalau kita berkendara jangan sampai kita lalai apalagi ada risiko kecelakaan. Jadi simpelnya teknologi ini ngebaca nih 15 menit awal gaya berkendara kita di kecepatan 60 km per jam itu akan direcord sama ADAS. Di Driver Attention Alert ini ada alat namanya ADAS. Ya, dia nge-record nih. Lalu dia ngebaca lagi 15 menit kedua dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, dia akan record. Kalau ada perubahan gaya, dia akan ngasih warning. Mungkin perubahannya mungkin naik turun gasnya atau gaya berkendara kita berubah. Ya, si mobil ini akan ngasih warning kita untuk pay attention ya, mungkin butuh istirahat, makanya logo kopi nanti ada di sini. Bukan berarti harus ngopi ya, tapi ya artinya dia harus pay attention, harus fokus lagi karena gaya berkendaranya berubah. Tapi kalau mobil udah mati, dia nanti akan ngereset all lagi, seperti itu. Ya, nah ini tadi tampilan round view monitor ya di sebelah kiri sini. Nanti akan berubah menjadi tampilan seperti ini. Ini ada tombolnya di sini. Kalau kita mau akses, mau jalan, misalkan mau keliling dulu sebelum jalan, kita bisa pencet tombol ini. Walaupun ini hanya bisa nantinya, misalkan kita mau jalan tuh hanya 10 km per jam maksimum, baru dia tetap nyala. Di atas itu dia akan langsung balik lagi ke indikator speedo seperti ini, ya. Jadi kita tinggal pencet tombol ini, kamera dia akan muncul ini, ya, gambar ini. Kalau pencet sekali lagi dia akan muncul gambar ini dan gambar roda kiri depan. Jadi ini ngebantu pengemudi kalau ragu kondisi jalan sempit, takutnya sebelah kiri udah mentok got, kita bisa pencet tombol yang kamera ini. Gitu. Oke, sekarang sub yang kedua kita bahas more stylish. Tadi seperti saya bilang, ya, first to tone color in segment. Jadi menariknya Nissan Serena ini adalah mobil high MPV ya, yang satu-satunya mobil high MPV yang punya konsep two tone. Dan ini menarik menurut saya selalu sharing ini ke customer. Kenapa? Karena dengan konsep two tone ini membuat mobil ini kesannya, ya, kalau dilihat dari samping, itu kesannya jadi nggak terlalu boxy besar lagi gitu loh. Karena perpaduan hitam dengan warna kacanya juga hitam, pilar hitam ini jadi membuat kesannya mobil itu jadi landai. Ya, walaupun memang ada landainya ada karena kaca di sini ya. Tapi dengan perpaduan selain karena faktor keren, tapi memang membuat kesan mobil ini jadi nggak terlalu gede lagi, semakin terasa nih dengan konsep two tone ini. Ya, konsep two tone sendiri hadir di Nissan Serena hanya di dua warna ya, merah dan juga warna putih. Selebihnya silver, itu one tone, sama warna hitam udah pasti one tone ya, karena bodinya hitam, atasnya juga hitam. Lalu di sini stylishnya juga muncul di lampu depannya. Ya, saya harus bilang ini cerdas sekali desainernya menempatkan lampu dua layer seperti ini. Dengan lampunya udah LED projector ya, dan signature lamp ya, jadi ada DRL di sini. Jadi kesan mewahnya langsung hadir gitu loh di Nissan Serena ini. Dan stylish yang lain adalah faktor interior yang model udah captain seat, bisa di-adjust tadi ya. Bisa kita adjust kiri kanan, jadi bisa masuk dari sini, bisa dari tengah. Plus ada spinal support juga. Jadi membuat orang yang duduk
itu nggak akan terlalu ya ngerasain lelah di jalanan, karena kita udah perhitungkan atau kita sudah melakukan riset bagaimana menciptakan kursi yang nyaman untuk penumpang dan juga pengemudinya. Lalu yang berikutnya, supaya yang ketiga adalah more comfort. Ya seperti tadi saya bilang ya, faktor panjang itu jadi pertimbangan saya yakin buat customer. Dan kalau kita nggak punya dual back door seperti ini, makin dipertimbangin lagi nih sama customer. Tapi menariknya dengan konsep dual back door di Nissan Serena ini, mobil panjang ini sangat ya istilahnya customer ini sangat terbantu lah ya dengan konsep dual back door. Jadi ketika misalnya parkir di basement atau di rumah, customer kita punya 4 mobil, 3 mobil misalnya, kalaupun dia parkir sudah mepet ya selama jaraknya kurang lebih 50 cm, saya sudah pernah melakukan pengujian ya 50 cm ini masih aman untuk dibuka. Karena biasanya kan kap mesin mobil misalkan dia berjejer gitu ya sama mobil yang lainnya, kap mesinnya di sini 50 cm ini udah bisa buka gitu. Dan ini menarik sekali, hanya ada di Nissan Serena. More comfort yang lain kita sematkan 11 inch roof monitor. Ya 11 inch roof monitor ini ya bisa dibilang membuat penumpang baris kedua baris ketiga dimanjakan lah ya, karena biasanya orang beli Serena ini mungkin masih punya anak kecil gitu ya, bisa di-setelin multimedia di sini dengan layar yang cukup besar. Lalu berikutnya more comfort, yaitu masalah atau perihal kursinya nih. Ya, kursinya ini menariknya, dia konsep long slide function. Jadi ini kita bisa sliding ke depan, sliding ke belakang dengan rel yang cukup memanjang gini. Jadi memudahkan banget kalau misalkan kita butuh space yang cukup besar di baris ketiga misalnya, ini kita bisa majuin. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ini fungsional dari kursi ini sangat nyaman lah saya harus bilang. Dan untuk akses ke baris tiga pun bisa kita atur mau dari tengah, mau dari pinggir. Kalau mau dari pinggir tinggal kita tarik nih tuas ini, geser ke kanan, dia nanti ada space untuk orang keluar misalnya kayak gitu. Dan menariknya ini ada pedal, ya pedalnya di kiri kanan kursi ya. Dua-duanya dapat pedal. Ini kalau baris ketiga orang yang duduk sini ingin akses keluar sendiri, itu tinggal injek aja. Nggak usah didorong pakai tangan, pakai kaki aja, setelah diinjek terus didorong sedikit, dia udah langsung relnya berfungsi, dia nggak akan ngelok gitu ya. Jadi tinggal keluar aja. Dan untuk di baris ketiga sebelah kiri itu ada tombol juga untuk buka pintunya. Jadi cet tombol dulu, set gitu ya. Habis itu injak pedalnya, geser kursinya ke depan, dan saya harus bilang ya jadinya ya ini baris ketiganya easy access gitu ya. Dan ada pedal slide function sama power door buttonnya. Di sini ada USB portnya ya. Gitu. Nah ini dia, bicara USB port, dia ada 7 ya, 7 nih. Nah ada 7, yang tengah-tengah ini di generasi yang tahun 2023, 2022 juga sudah, dia tengah-tengahnya udah Type A ya. Yang lainnya masih Type A, Type C. Ini Type A, Type A, Type A, Type A, dan juga ini Type A. Ya, yang tengah-tengah ini di head unitnya dia Type C, karena sekarang beberapa handphone kan udah kabelnya C2C gitu ya, dan ini sudah kita adaptasiin. Ada 7 nih, dari depan tadi ya sampai belakang semua kedapetan. Makanya saya suka bilang kalau di konten saya bilang ini mobil milenial gitu ya, karena semuanya kedapetan. Lalu ada flat bottom steering wheel ya, ini ya kesan sportinya makin terasa, dan setirnya juga nggak terlalu besar, jadi nyaman banget untuk ya diputar kiri putar kanan gitu ya. Dan space-nya juga dengan kursi ini cukup luas, jadi kalau ada customer kita yang secara bobotnya berlebih gitu ya, untuk space kakinya, pahanya itu masih cukup nyaman kok. Apalagi ini bisa di adjust ya, teleskopik dan juga tilt ya. Dan di sini ada setirnya ini ada support cruise control, sebelah kirinya itu untuk audio. Setelannya bisa di sini. Nah, berikutnya kita bahas fundamental ya. Jadi artinya hal yang mendasar di mobil, yaitu salah satunya adalah fundamental safety-nya. Menariknya di Nissan Serena, dia sudah disematkan 8 poin parking sensor, ada 4 di depan, 4 di belakang, ada 6 airbag, ya 6 airbag itu ada, nanti kita lihat posisinya di mana. Ada VDC dan TCS ini, ada kesalahan sedikit TCS, ya ini teknologi kalau kondisi kita mau manuver atau kondisi jalanan basah, ya nanti saya bahas lebih dalam lagi.
Ada Hill Start Assist, ABS, ABD, dan Brake Assist. Kita akan bahas. Yang pertama, safety fundamental di airbag dia ada 6. Ya, setir, terus ada di penumpang kiri, terus ada di kursi ini ya, sama ada di pilarnya. Jadi ada 6. Ya, jadi resiko amit-amit ya terjadi tabrakan, dia sudah ada pengaman yang disematkan di Nissan Serena ini. Ada 6 titik SRS airbag-nya. Lalu ada 8 poin parking sensor, ini untuk ngebantu pengemudi juga untuk feeling supaya maju mundur kalau parkir dia lebih nyaman. Di samping ada kamera ya, ada kamera depan di sini, ada kamera belakang juga. Jadi selain efek gambar, ada juga efek bunyi yang disajikan. Nah, ini ada ABS. Ya, ABS itu ya kondisinya kalau kita tanpa pakai ABS, ya kondisinya seperti ini. Kalau nggak pakai ABS, kita akan nyentuh nih. Tapi kalau pakai ABS, kita akan bisa memanuver dengan baik. Ya, VDC juga sama. Ini kelebihannya kalau kondisi jalan licin, ya misalnya kayak sekarang lagi musim hujan, dengan teknologi VDC plus TCS ya, Traction Control System, memungkinkan mobil tetap stabil ya. Kalau mau manuver pun nggak ngebuang kiri, buang kanan, dia tetap stabil di jalur yang kita inginkan. Lalu ada brake assist sama ABDBA, ini endingnya adalah sistem pengereman yang membuat mobil ini sesuai sama harapan kita untuk jarak pengeremannya, yang mungkin tanpa brake assist ABD bisa lebih dari ini, ya dengan teknologi BA, EBD sama brake assist sama ABD, dia sangat membantu sehingga pengeremannya jadi lebih cakram lagi. Ada fitur Hill Start Assist, jadi ini fitur diperuntukkan untuk kemiringan. Tapi poinnya adalah kita harus ingat, kita sampaikan juga ke customer, fitur ini berfungsi, syaratnya adalah mobil harus diam, maksudnya harus direm sampai diam gitu ya. Kalau dia direm tapi masih jalan, fitur ini nggak berfungsi. Syaratnya adalah dia harus ngerem sampai berhenti, baru Hill Start Assist berfungsi kurang lebih 3 detik menahan mobil di tempatnya, sehingga kalau kita mau ngegas lagi mobil nggak mundur. Nah, terakhir bicara engine ya. Menariknya di Nissan Serena ini, engine yang disematkan adalah seri MR20DD dengan maksimal power 150 PS di 6000 rpm. Torsinya juga cukup besar, 2000 Nm di putaran 4400 rpm. Menariknya nih di Nissan Serena ini, mesinnya itu tuh twin 2000 cc twin CVT-C. Jadi CVT-C-nya ada 2 ya, dan dipasangkan dengan transmisi Xtronic CVT. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Xtronic CVT itu membuat seperti apa sih kelebihannya. Dan yang paling menarik, Xtronic CVT-nya ini dengan Adaptive Shift Control. Jadi dengan teknologi Adaptive Shift Control ini, dia bisa ngebaca pola berkendara si pengemudinya. Dan akhirnya dengan perpaduan ini, dual CVT-C, Xtronic CVT, dan ASC ini menyalurkan tenaga yang lebih maksimal. Gitu. Jadi tenaganya lebih maksimal, tapi tetap kita kehalusan berkendara ini, suara mesinnya tetap halus ya, karena tadi ada adaptive shift control. Jadi analoginya seperti ini. Nah, ini dia intelligent Xtronic with adaptive shift control. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kalau kondisi kita dari kecepatan sedang ke tinggi, lalu kecepatan rendah ke sedang ke rendah ya, gambaran dari tampilan Xtronic CVT-nya seperti ini. Dan kalau digrafikkan, nah ini seperti ini nih. Xtronic CVT dengan mobil konvensional CVT biasa, grafiknya seperti ini. Yang merah ini Xtronic. Ya, ini lama waktu yang dibutuhkan. Kalau kita lihat aja ya, ini merah sama biru, lebih cepat merah nih untuk naiknya. Terus ketika naik pun, dia grafiknya naiknya smooth. Nggak patah seperti konvensional CVT yang naik, tapi itu udah stuck gitu. Jadi secara progresnya, dia optimum gear gitu ya. Benar-benar secara prosesnya lebih cepat, dan untuk dapetin optimum gear dia naiknya ya progresif kita sebutnya. Dan kalau kita pakai grafik yang kedua, ya ini menggambarkan juga nih. Ya yang merah itu Xtronic CVT, naiknya seperti ini. Nah, ketika deselerasi pun dia nggak langsung turun banget. Ya, jadi powerful acceleration jadi dengan singkat gitu loh. Untuk merasakan driving speed yang lebih sensasional lagi. Jadi transmisi Xtronic CVT itu memberikan sensasi berkendara yang pastinya halus ya. Terus yang kedua, respon akselerasi yang cepat dan spontan tadi ya. Xtronic CVT itu kelebihannya di situ.
jadi lebih spontan lagi. Yang pasti karena konsepnya begini, efisiensi terjadi, gitu ya. Efisiensi bahan bakar lebih baik lagi, dan menariknya tadi dengan adaptive shift control dia bisa beradaptasi dengan gaya berkendara. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau ada customer kita yang nanya, ini beda nggak mesinnya sama yang sebelumnya? Ada perbedaan, ada perubahan, ada improvement kita sebutnya. Improvementnya di adaptive shift control yang ada di Nissan Serena CF27 ini. Alhasil jauh lebih efisien. Makanya beberapa YouTuber itu ketika melakukan pengujian gitu ya Nissan Serena ini, contohnya kayak Mas Fitra Eri di channelnya, beliau pernah bilang kalau nggak salah sampai luar kota ya. Luar kota itu 1:18. Ya sangat dimungkinkan karena gaya berkendara juga berpengaruh nih. Dan yang pasti dengan teknologi intelligent Xtronic dan adaptive shift control ini membuat mesin ini berkendaranya ketika digunakan lagi lebih efisien. Nah, itu dia teman-teman ya, sharing dari saya, sharing singkat aja ya seputar mobil Nissan Serena yang kita pasarkan nih ya, kita masih pasarkan sampai dengan akhir tahun 2023 kita pasarkan Nissan Serena model ini. Kedepannya gimana Pak? Ya kedepannya kita masih menunggu juga ya dari pusat seperti apa, apakah ada produk Serena terbaru atau enggak. Tapi apapun yang kita jual, ya kita harus tahu knowledge dari produk ini. Ini aja yang mau saya sharingkan di konten kali ini. Silahkan teman-teman ulang-ulang lagi aja ya video ini kalau emang teman-teman masih belum nangkep semuanya. Kalau perlu bikin catatan kecil dan hafalin ya supaya nanti ketemu customer teman-teman hafal nih. Biasanya customer kan nanya gitu, apa sih kelebihannya Mas gitu ya, kamu teman-teman bisa sampaikan. Tadi salah satunya kalau dari samping ada electric sliding door, bisa pakai kick sensor, terus ke belakang ada dual back door-nya, ke depan dia tampilan lampunya dia modelnya dual seperti ini, dual layer, multi projector, LED-nya with projector, terus mesinnya juga Xtronic CVT dengan adaptive shift control Pak, jadi ada improvement di sini. Untuk secara ground clearance-nya dia lebih baik Pak, 1 cm, dia ukurannya tadi berapa, 17 cm misalnya. Ya jadi harus dihafalin, diulang-ulang lagi aja, dan saya membuat konten ini tujuannya supaya teman-teman kapanpun dimanapun bisa ngulang lagi video yang saya buat ini. Makasih sudah nonton ya, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.